Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Hit Channel. Untuk video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya di negeriku. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Kamu telah mengetahui bahwa Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya, termasuk cara hidup sehari-hari. Mari kita baca teks berikut. Urang Kanekes si suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes Luar atau Baduy Luar. Kelompok Kanekes Dalam atau Baduy Dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikeusik, dan Cibeo. Masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes Dalam. Masyarakat Kanekes Luar atau Baduy Luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun, masyarakat Baduy Luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Berikut ini beberapa istilah baru dalam teks bacaan. Ada tradisi. Tradisi memiliki arti kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat. Kemudian alat elektronik. Alat elektronik artinya adalah alat yang bekerja menggunakan listrik. Lalu alat transportasi, ini artinya yaitu alat atau kendaraan untuk pengangkutan. Teknologi. Teknologi memiliki arti sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Kemudian pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian yang menunjukkan identitas yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis. Selanjutnya mari kita temukan pokok pikiran dari masing-masing paragraf pada teks tersebut. Kita mulai dari paragraf pertama. Jika kita amati, kalimat utama paragraf pertama itu terletak di tengah paragraf. Nah, di situ dapat kita temukan pokok pikiran paragraf pertama, yaitu di Pegunungan Kendeng tinggal masyarakat suku Baduy atau yang disebut Urang Kanekes.
Lanjut ke paragraf kedua. Ya, kita amati paragraf kedua. Paragraf kedua merupakan paragraf deduktif, di mana kalimat utamanya terletak di awal paragraf, sehingga dapat kita tarik pokok pikiran dari paragraf kedua, yaitu masyarakat Kanekes terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kita lanjut ke paragraf ketiga. Amati paragraf ketiga. Dapat kita lihat, kalimat utama paragraf ketiga itu terletak di tengah paragraf, di kalimat kedua paragraf tersebut. Maka pokok pikirannya, masyarakat Kanekes Dalam atau kelompok Tangtu masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Kita lanjut ke paragraf keempat. Ini juga terletak di kalimat kedua paragraf tersebut. Sehingga pokok pikiran paragraf keempat yaitu masyarakat Kanekes luar atau Baduy luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Budaya setiap suku bangsa mungkin memiliki beberapa persamaan dan mungkin pula memiliki perbedaan. Jika kita amati lagi dari teks Urang Kanekes di suku Baduy, ada sedikit perbedaan budaya suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Masyarakat suku Baduy luar sudah biasa menggunakan alat elektronik. Sebaliknya, masyarakat suku Baduy dalam tidak boleh menggunakan alat elektronik. Sedangkan kita, dalam kehidupan sehari-hari, kita telah biasa dan bahkan mungkin tergantung pada alat-alat elektronik. Selanjutnya, lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, tutuplah pintu dan jendela ruang kelas serta gorden jika ada. Ini jika adik-adik belajar di sekolah. Namun jika adik-adik belajar di rumah, adik-adik bisa melakukannya di dalam kamar. Berikutnya, nyalakan lampu dengan menekan saklar. Bagaimana kondisinya? Lalu, padamkan lampu dengan menekan saklar. Bagaimana kondisinya? Catat hasil pengamatanmu. Lampu tidak dapat menyala karena aliran arus listrik diputus atau terputus. Lampu dapat menyala karena adanya aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan menyala. Selanjutnya, siapkan penggaris plastik. Potonglah kertas kecil-kecil, lalu letakkan pada permukaan meja. Dekatkan penggaris plastik pada potongan-potongan kertas. Apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu. Gosok-gosokkan penggaris pada rambut kering, lalu dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas. Apa yang terjadi? Catat pula hasil pengamatanmu. Ulangi kegiatan tersebut beberapa kali. Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Listrik statis dan dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosokkan pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis.
gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Berikut pengetahuan tentang listrik statis dan dinamis dari teks tersebut. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam, dan perpindahan muatannya terbatas. Muatan hanya meloncat. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang bergerak. Muatannya mengalir. Beberapa contoh peristiwa listrik statis diantaranya yaitu terbentuknya petir saat hujan, menggosokkan batang plastik dengan kain wol, menggosokkan kain sutra dengan kaca, lalu tangan yang didekatkan dengan layar televisi. Saat menyisir rambut, rambut akan terbawa berdiri sendiri seiring dengan gerakan sisir. Lalu, debu yang tertempel pada layar televisi. Dan juga, penggaris plastik yang digosok-gosokkan ke rambut atau tangan kering akan menarik potongan kertas kecil. Untuk bekerja sama dengan orang tua, tanyakan kepada ayah dan ibumu budaya khas dari suku bangsa mereka masing-masing. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.